Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Syeltiel Mau, biasa saya dipanggil Sal. Saya ini alumni binaan Perkantas, saya dulu kuliah di Teknik Mesin FST Undana, angkatan tahun 2007, wisuda tahun 2013. Saat ini saya sebagai dosen di FKIP Undana, di program studi pendidikan Teknik Mesin, terlibat juga dalam pelayanan baik di gereja maupun di Perkantas, ya sebagai pelayanan mahasiswa, pimpin KTB, kemudian PG dosen untuk Perkantas Nasional, profesional grup dosen, dan terlibat dalam pelayanan sesama rekan-rekan dosen Kristen untuk memperlengkapi rekan-rekan dosen dalam setiap pergumulan, baik itu yang berhubungan dengan jenjang karir maupun penelitian, pengabdian, dan juga tentunya ada ibadah yang bisa menolong secara kerohanian yang berhubungan dengan pergumulan dari rekan-rekan dosen Kristen di Indonesia. Sebenarnya awal terlibat di dalam pelayanan Perkantas, khususnya di PMK Teknik, terjaring dalam kelompok kecil. Ketika SMA tidak pernah dengar tentang apa itu pelayanan di Perkantas ataupun KTB, sampai akhirnya kuliah dan ada kata, kemudian mengikuti acara kata dan diajak untuk masuk dalam pembinaan lebih lanjut seperti KTB begitu. Dan dalam benak saya ini sebenarnya PA, tapi ya mungkin ganti nama saja. Saya yang awalnya malu dan takut misalkan berinteraksi dengan orang, akhirnya terlibat di dalam dan punya kesempatan untuk berbicara. Ya, berbicara itu juga karena bicaranya bergiliran. Jadi itu sebenarnya satu hal yang bagi saya bisa berbicara tentang iman Kristen dengan lebih bebas begitu, karena di kampus setiap orang itu sibuk. Kemudian dengan berjalannya waktu ya diminta kesediaan untuk terlibat dalam pelayanan yang lebih lanjut, pimpin KTB. Nah, satu hal yang menarik dalam Perkantas dalam target pelayanan itu adalah 4P. Penginjilan, kemudian pemuridan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Nah, ini cukup menantang nih. Saya waktu itu sudah dimuridkan dan waktu itu KKTB bilang, kalau kalian sampai wisuda nanti harus mencapai 4P. Saya penginjilan sudah, ini baru masuk tahap 2, pemuridan. Setelah pemuridan, pelipat gandaan. Nah, pelipat gandaan ini katanya sampai adik KTB itu pimpin KTB. Jadi fungsi saya sebagai kakak KTB ini harus terus membina adik KTB sampai pimpin KTB. Singkat cerita, akhirnya saya terlibat dalam beberapa periode pelayanan, badan pengurus, TPPM, dan lain sebagainya. Sampai 4P lah, P yang keempat, pengutusan begitu. Adik KTB, pimpin KTB, dan lain sebagainya. Akhirnya saya sekarang sebagai alumni. Kerinduan untuk pimpin KTB itu tetap ada, dan sekarang saya tetap mencoba untuk pimpin KTB, walaupun ya dinamika KTB-nya sudah berbeda. Kemudian dalam dunia alumni, nah ini saya sekarang bisa memetik hasil dari apa yang dipelajari sebelumnya. Dulu belajar tentang ketaatan, perketaatan, dan lain sebagainya, hafal ayat, PA, saat teduh, dan lain sebagainya. Sekarang saya cukup tertolong. Dengan tingkat kesibukan yang cukup tinggi, saya sudah tahu bagaimana caranya saya bisa mengerjakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Misalkan kalau saya tidak pernah belajar, tidak pernah diarahkan, tidak pernah dibimbing, kemudian sampai sekarang dengan tingkat kesibukan seperti sekarang ini baru saya mau belajar untuk mencari Tuhan secara spesifik. Itu betapa sulitnya itu semua. Karena tuntutan kerja sudah tinggi, lalu saya baru mau belajar bagaimana mengenal Tuhan. Jadi sekarang saya tinggal menjalankan saja, mengerjakan apa yang sudah dipelajari, apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati. Sekarang itu bagaimana mengimplementasikan itu semua di dalam pekerjaan. Ya, tentu tantangannya cukup besar karena yang pertama kita tahu tentang kebenaran, dan yang kedua berurusan dengan dunia yang menawarkan banyak hal yang berusaha untuk menggerus kebenaran. Dan tantangannya mungkin 2-3 kali lebih berat daripada teman-teman yang mungkin belajar juga tentang Alkitab dan lain sebagainya, pendalaman Alkitab, tapi ya mungkin sekedar baca, tidak semendalam ketika kita dibina. Dan ini satu tantangan tersendiri. Sehingga PA alumni antar wilayah dan lain sebagainya itu cukup penting, karena itu untuk saling mendukung, saling mengisi, saling mendoakan, dan bisa saling mengangkat begitu. Misalkan kalau ada rekan alumni yang kesulitan begitu, ya kita bisa memberikan sumbangsi. Ya minimal dengan solusi yang kita punya itu kita bisa sharingkan, sehingga itu bisa menjadi jalan keluar bagi rekan alumni yang lain. Dalam pelayanan alumni tidak mulus juga, tapi
ya tetap harus berkomitmen untuk mengerjakan pelayanan, menjaga integritas. Apa yang dipelajari di dalam KTB, di dalam PMK, melalui materi-materi yang ada, terapkan itu di dalam studi. Tantangan itu akan terus ada, beda generasi tantangannya akan ada. Mungkin tantangan kami dulu, sekarang itu bukan tantangan. Dan mungkin 10 tahun yang akan datang, tantangan hari ini bukan tantangan. Jadi itu kembali kepada bagaimana kita merespon tantangan itu, kemudian tetap teguh dan tetap mengerjakan pelayanan. Mungkin hasil itu kita serahkan kepada Tuhan. Tapi proses bagaimana kita tetap berkomitmen untuk mengerjakan, itu adalah satu poin yang penting. Jangan pernah mundur hanya karena masalah. Tapi kerjakan itu sampai tuntas. Bagaimanapun itu hasilnya, entah mau mengecewakan atau menyenangkan, tetap harus dikerjakan sampai tuntas. Jadi tantangan hari ini, entah itu KTB, entah itu PMK, atau pembinaan apapun itu, ya tetap harus dikerjakan. Karena kalau kita mau melihat satu generasi yang baik, ya kita harus membentuk generasi itu. Bukan kita menjadi lemah dengan masalah-masalah yang ada, kemudian di masa yang akan datang kita mengutuk generasi yang buruk. Kita harus menjadi terang dan menggeramai.